Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Perkenalkan, kami dari Kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari kelompok kami selama kami melakukan observasi di Apotek Ragasi. Untuk maksudnya sendiri yaitu untuk menganalisa sistem pembelian obat pada Apotek Ragasi Karawang, untuk kemudian dilakukan perbaikan sistem jika ditemukan hal-hal yang menghambat jalannya sistem. Perbaikan sistem tersebut bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem yang telah ada atau yang masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya, untuk menyederhanakan sistem yang telah berjalan agar bisa meminimalisir waktu. Namun, apabila ternyata sistem yang berjalan sudah optimal, maka analisa hanya melakukan saran-saran untuk lebih optimal lagi untuk bidang teknologi, karena teknologi sangat rentan dengan perubahan. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Di samping itu juga untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat pada perkuliahan dan mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja yang nyata. Nah, di sini juga kami menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Di antaranya yaitu ada observasi, ada wawancara, dan ada juga studi pustaka. Untuk metode pengembangan sistemnya, di sini ada 5 metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap desain atau perancangan, yang keempat tahap seleksi sistem, dan yang terakhir yaitu tahap implementasi atau penetapan. Nah, di sini juga ada sejarah perusahaan atau sejarah Apotek Ragasi. Apotek Ragasi itu adalah sebuah apotek yang bertempat di Jalan Veteran Guro 3 Karawang Timur, didirikan oleh Bapak Denu Kesatria Perdana selaku pemilik sarana apotek pada tanggal 1 Juni 2017. Apotek ini melayani dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan memulai waktu pelayanan dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Apotek ini boleh dikatakan sebagai apotek yang berhasil dalam persaingan karena mampu meraih konsumen ataupun perhatian masyarakat, bukan hanya dari sumber daya yang berkualitas dan manajemen yang baik, tetapi juga fasilitas pelayanan yang berkualitas sehingga bisa berhasil sejauh ini. Apotek Ragasi sebenarnya hanyalah berawal dari toko obat, kemudian berkembang seperti sekarang dengan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Kota Karawang pada tahun 2007. Ya, berikut adalah struktur organisasi dan fungsi daripada Apotek Ragasi Karawang. Yang pertama ada pemilik, dalam hal ini adalah Bapak Denu Kesatria Perdana. Kemudian di bawahnya ada apoteker, asisten apoteker, kemudian di bawahnya ada juga marketing, finance, CSO, logistik, packing, dan ekspedisi yang bertugas mengirimkan pesanannya. Kemudian berikut adalah activity diagramnya. Pertama dimulai dari konsumen datang ke apotek, kemudian memberikan persyaratan permohonan kredit obat, kemudian persyaratan permohonan tersebut diberikan kepada sales, membuat SPO, kemudian SPO ke CSO, dari CSO membuat VSO masuk kepada apoteker. Apoteker menerima dan memeriksa serta menyetujui VSO-nya, juga menandatangani, memberikan VSO, balik kepada CSO, memberikan SPO, kemudian dari SPO-nya berpindah ke admin stok, kemudian admin stok menyiapkan obat sesuai SPO, kemudian SPO ini balik lagi kepada CSO. Kemudian CSO masih membuat faktur, memberikan faktur kepada pemaking, kemudian pemaking menerima dan memeriksa faktur, kemudian packing obat, memberikan obat
proses dan fakturnya. Kemudian obat dan faktur ini diberikan kepada tim ekspedisi. Kemudian mengirimkan obat kepada customer menandatangani faktur penerimaan barang, kemudian faktur ini balik lagi ke tim ekspedisi, kemudian si salinan fakturnya diarsipkan oleh admin stok, kemudian satu fakturnya diberikan kepada finance. Begitu. Kemudian berikut adalah dokumen masukannya. Yang pertama, dokumen masukan ada KTP. Dalam KTP ada nama dokumen dan kartu tanda penduduk, fungsinya sebagai identitas lengkap konsumen, kemudian sumbernya dari konsumen, tujuannya kepada apotek, medianya kertas, jumlahnya 4 lembar, frekuensi setiap terjadi transaksi pembelian obat. Kemudian dokumen masukan yang kedua adalah kartu keluarga, fungsinya untuk mengetahui keluarga konsumen, sumbernya dari konsumen, tujuannya kepada apotek, kemudian medianya juga kertas, frekuensinya setiap terjadi pembelian obat. Nah, untuk dokumen pengeluarannya di sini ada surat pemesanan obat, yaitu fungsinya sebagai dokumen pemesanan obat atau sama, dan sumbernya apotek, tujuannya untuk konsumen, medianya kertas, jumlahnya 4 lembar, setiap terjadi pembelian obat atau lampiran bab 1, dan VCO itu sebagai dokumen pemesanan obat dari sales ke bagian stok obat, sumbernya dari konsumen, bagian stok admin, tujuannya bagian stok admin, medianya kertas sama, jumlahnya 4 lembar, dan frekuensinya itu setiap terjadi pembelian obat. Yang ketiga ada BPO, bukti penyerahan obatnya, yaitu sebagai dokumen penyerahan obat ke konsumen untuk bukti ke pihak apotek itu sendiri. Nah, di sini ya kemudian ada analisa kebutuhannya. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada evaluasi dan sintesis, kemudian ada pemodelan, yang keempat ada spesifikasi, dan yang kelima ada review. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang use case diagram prosedur permohonan kredit. Nah, di sini ada pelanggan mengisi formulir permohonan kredit dan menyerahkan surat pemesanan obat kepada salesman. Selanjutnya dari salesman yaitu menyerahkan kepada finance untuk diinput pendatanya, dan kemudian dari finance sendiri itu membuat surat visual sales ordernya yang diberikan kepada apoteker, dan kemudian dari apoteker menandatangani surat visual sales order itu. Nah, setelah ditandatangani oleh apoteker diberikan kepada administrasi stok untuk diinput transaksi penjualan, untuk diinput transaksi penjualannya. Nah, barang yang sudah siap tadi oleh bagian logistik, setelah itu diberikan kepada bagian ekspedisi untuk siap diantar beserta fakturnya. Nah, dari ekspedisi itu akan diterima langsung oleh pelanggan, dan faktur yang dibawa oleh ekspedisi itu harus ditandatangani dan distempel oleh pelanggan yang melakukan pembelian secara kreditnya. Nah, selanjutnya yang tadi sudah diberikan kepada admin stok untuk dibuatkan faktur, lalu disiapkan barang kepada bagian gudang untuk penyiapan barangnya. Nah, di bagian gudang untuk penyiapan barangnya, faktur yang sudah ada di tangan admin itu diberikan kepada bagian gudang atau anak logistik untuk penginputan untuk penyiapan barangnya. Pelanggan akan membawa resep obat
pemesanan obat. Setelah itu karyawan akan menyerahkannya kepada pelanggan, lalu pelanggan akan menerima surat pemesanan obat. Setelah itu karyawan akan menyerahkan kembali ke bagian finance, lalu bagian finance akan menerima surat pemesanan obat. Setelah itu bagian finance juga akan membuat FSO dan menuliskannya ke ADM stok. Lalu setelah itu karyawan akan menerima FSO. Setelah karyawan menerima FSO, karyawan menandatangani atau setuju dengan FSO tersebut. Setelah itu karyawan akan menyerahkan kembali ke bagian finance. Lalu bagian finance akan menerima dan meneruskan FSO ke pihak apoteker. Lalu setelah itu bagian ADM stok akan menerima FSO lalu mensurvei tentang pemesanan obat. Nah, di sini juga ada prosedur persiapan barang. Untuk prosedur persiapan barangnya sendiri, di sini ada finance, terus ada ADM stok, ada pelanggan, lalu ada karyawan. Untuk langkah pertama, bagian finance akan menerima informasi bahwa pihak karyawan menyetujui permintaan konsumen. Lalu bagian finance juga akan memberikan FSO kepada ADM stok. Setelah itu ADM stok akan menerima FSO lalu akan membuat BPO atau bukti penyerahan obat. Setelah itu akan membuat PD, Video Carry Check, untuk persiapan pengiriman obat. Lalu setelah itu ADM stok akan menyerahkan kembali ke bagian finance. Lalu bagian finance akan memberitahu pelanggan untuk pembayaran DP atau dana pertama. Setelah itu bagian pelanggan akan membayar DP atau dana pertama, lalu menyerahkannya kepada karyawan. Setelah itu karyawan akan menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, di sini juga ada proses penyerahan obat. Untuk proses penyerahan obat, di sini ada ekspedisi dan ada pelanggan. Untuk langkah pertama, ekspedisi akan mengantarkan obat dan membawa PG dan BPO, lalu menyerahkannya ke pelanggan. Setelah itu pelanggan akan menerima obat dan menandatangani serah terima obat berupa PD dan BPO. Setelah itu pelanggan akan mendapatkan kopi yang berwarna kuning. Setelah itu pelanggan akan menyerahkan kembali ke ekspedisi, lalu ekspedisi akan membawa kembali kopian dari PD dan BPO yang berwarna putih. Nah, di sini juga ada proses laporan. Untuk proses laporan sendiri, di sini ada ADM stok, ada finance, ada karyawan, dan ada ADM faktur. Untuk langkah pertama, ADM stok akan menerima bukti bahwa konsumen telah menerima obat, lalu menyimpan sebagai arsip data pengiriman barang. Setelah itu, bagian finance akan merubah data menjadi FSI. Setelah itu, bagian finance akan menyerahkan ke karyawan, lalu karyawan akan menerima laporan dari finance berupa FSI dan meneruskan ke ADM faktur. Setelah itu, karyawan akan menyerahkan ke ADM faktur. Setelah itu, ADM faktur akan membuat faktur tagihan kepada finance. Sini saya akan menjelaskan bagian ERD, yaitu Entity Relation Diagram, yang terdiri dari karyawan, pemesanan, ada admin stok, ekspedisi. Pemesanan yaitu ada pemesanan secara kredit, terus ada SPO. Nah, baik. Di sini ada karyawan. Karyawan terdiri dari nama karyawan, alamat, kode karyawan, nomor handphone, jenis kelamin. Melayani pembelian yang terdiri dari jumlah, alamat, nomor handphone, kode obat, ID pembelian. Karyawan memberikan ke ekspedisi dan pembelian melakukan pemesanan. Pemesanan terdiri dari tanggal transaksi, jumlah, kode obat, nama pembeli, kode karyawan, kode transaksi. Pemesanan mengajukan secara kredit, yaitu terdiri dari kode kredit, ID pemesanan, misalnya ansuran, lamanya kredit, kode karyawan. Lalu, pemesanan membuat SPO.
yang terdiri dari kode surat, kode transaksi, jenis obat, harga, kode karyawan menyerahkan ke admin stok. Admin stok terdiri dari jumlah, kode obat, kode karyawan, kode transaksi, kode surat. Dan admin stok mengirimkan ke bagian ekspedisi, yaitu terdiri dari total bayar, alamat, jumlah, kode transaksi, dan kode surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang LRS, yaitu logika record struktur. Yang pertama ada karyawan. Karyawan terdiri datanya adanya alamat, jenis kelamin, kode karyawan, nama karyawan, nomor handphone. Karyawan berhubungan dengan bantuan pemesanan yang terdiri datanya dari adanya jumlah, kode karyawan, kode obat, kode transaksi, nama pembeli, nama transaksi. Karyawan setelah melakukan adanya pemesanan bantuan juga ada pembelian dan datanya terdiri dari alamat, ID pembeli, jumlah, kode obat, nomor handphone. Untuk melakukan syaratan kredit yaitu adanya datanya besar anggaran, kode karyawan, kode kredit, kode transaksi, namanya kredit. Nah, setelah melakukan pembelian secara kredit, pembelian juga mengajukan ada SPO yang terdiri datanya ada harga, jenis obat, kode karyawan, kode surat, kode transaksi. SPO berhubungan dengan bantuan dengan admin stok yang terdiri dari jumlah, kode karyawan, kode obat, kode surat, kode transaksi. Di sini juga SPO berhubungan dengan ekspedisi, yang dimana admin stok dan SPO melakukan hubungan dengan ekspedisi yang dilakukan one to one, yang terdiri datanya ekspedisi ada alamat, jumlah, kode surat, kode transaksi, total bayar. Sini saya akan menjelaskan kelas diagram yang terdiri ada karyawan. Datanya ada alamat, tipenya chart, jenis kelamin, tipenya chart, kode karyawan, tipenya chart, nama karyawan, tipenya chart, nomor handphone, tipenya chart. Nah, karyawan melakukan pemesanan yang terdiri datanya ada jumlah, tipenya in, kode karyawan, tipenya chart, kode obat, tipenya chart, kode transaksi, tipenya chart, nama pembeli, tipenya chart, nama transaksi, tipenya in. Setelah karyawan melakukan pemesanan, ada pembelian secara bantuan yang terdiri adanya alamat, tipenya chart, ID pembeli, tipenya chart, jumlah, tipenya in, kode obat, tipenya chart, nomor handphone, tipenya chart. Untuk melakukan persyaratan kredit pembelian, nah ada datanya, yaitu terdiri adanya besar anggaran, tipenya chart, kode karyawan, tipenya chart, kode kredit, tipenya chart, kode transaksi, tipenya chart, namanya kredit, tipenya chart. Setelah melakukan pembelian secara kredit, nah pembelian juga mengajukan SPO. SPO datanya ada harga, tipenya in, jenis obat, tipenya chart, kode karyawan, tipenya chart, kode surat, tipenya chart, kode transaksi, tipenya chart. Nah, SPO hubungan dengan admin stok yang terdiri dari hubungan dengan bantuan. Nah, admin stok terdiri datanya ada jumlah, tipenya in, kode karyawan, tipenya chart, kode obat, tipenya chart, kode surat, tipenya
chart, kode transaksi tipenya chart. Nah, di sini SPO dan admin stok, SPO dan admin stok melakukan ke ekspedisi yang berhubungan dengan bantuan. Nah, data ekspedisinya terdiri ada alamat, tipenya chart, jumlah, tipenya in, kode surat, tipenya chart, kode transaksi, tipenya chart, total bayar, tipenya in. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sekuen prosedur permohonan kredit. Yang pertama ini ada admin, ada form data permohonan kredit, kontrol data permohonan kredit, dan data permohonan kredit. Yang pertama, admin mengisi form permohonan kredit, lalu pada form data permohonan kredit ini permohonan kredit ini ditambah, lalu di kontrol data permohonan kredit ini proses penambahan data dari form permohonan kredit, lalu di data permohonan kreditnya data berhasil ditambah, lalu data disimpan pada data permohonan kredit. Lalu untuk mengecek apakah data permohonan kredit ini berhasil ditambah, kita bisa melihat kontrolnya di kontrol data permohonan kredit. Lalu di form data permohonan kredit ini kita dapat menampilkan data yang tadi telah kita lihat, data yang tadi sudah kita tambah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuen persiapan barang. Di sini terdapat admin stok, form data pembelian, kontrol data pembelian, dan data pembelian. Admin stok dapat menginput data admin stok dapat menginput data pembelian. Lalu dari data pembelian ini ditambah di kontrol data pembelian. Lalu untuk pengecekan data yang tadi baru diinput, kita bisa melihat di data pembeliannya apakah data tersebut sudah ditambah atau belum. Lalu setelah penginputan data telah disimpan, lalu pengecekan data pembelian itu berhasil ditambah di kontrol data pembelian. Lalu tampil pesan data pembelian berhasil disimpan, admin dapat menampilkan pesan data pembelian berhasil disimpan ini di form data pembelian. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sequence proses penyerahan obat, di mana terdapat ekspedisi, form data pengiriman, kontrol data pengiriman, dan data pengiriman. Ekspedisi melakukan pengiriman, lalu melakukan input dokumen pada kontrol data pengiriman dan mengecek tanggal tiba barang. Lalu ekspedisi dapat mengecek data barang dan faktur. Setelah itu menandatangani faktur pembelian pada kontrol data pengiriman, lalu menyerahkan data dan faktur pembelian terdapat pada data pengiriman, lalu menginput data pembelian dan mengontrol data pembelian. Setelah itu ekspedisi dapat menampilkan data pembelian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence laporan, di mana admin stok, terdapat admin stok, form laporan, kontrol laporan, dan data laporan. Admin stok dapat mengisi kode laporan, lalu mencetak kode laporan, dan mencari data laporan terdapat pada
kontrol laporan. Untuk data laporan ini kita dapat melihat kontrol kode laporan, lalu pengecekan kode laporan dan laporan. Dan admin stok juga bisa melihat isi kategori laporan, lalu mengecek kategori laporan di kontrol laporan. Untuk menampilkan kategori laporan, admin stok dapat mengklik data laporan. Lalu untuk pengecekannya lagi, dapat kategori laporan, lalu menampilkan laporan, dan admin stok dapat pilih input laporan, lalu menambahkan laporan. Setelah itu menambahkan data, mengecek atau mengontrol laporan tersimpan dan laporan yang ditambah, lalu menampilkan pesan laporan yang ditambah. Berikut adalah tampilan dari user interface, atau bisa dibilang juga tampilan daripada aplikasi daripada produk yang dapat dilihat oleh pengguna nantinya. Berikut adalah tampilannya. Baik, di sini saya akan menampilkan dari codingan daripada aplikasi yang akan ditampilkan tadi. Terdapat codingan dari menu utama, menu karyawan, menu pesan, dan juga menu obat. Berikut adalah tampilannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang testing. Di sini
ada tampilan daripada home atau menu utama dari aplikasi Apotek Ragasi. Terdapat menu dan juga gambar. Oke, di sini ada menu karyawan. Menu ini berisi halaman karyawan dan menampilkan data-data dari karyawan. Lalu ada menu edit. Di sini klik icon edit, lalu pilih data yang akan diedit. Selanjutnya ada menu hapus data. Di sini kita tinggal klik icon hapus data, lalu tinggal pilih data yang akan diedit. Maksud saya yang akan dihapus. Lalu di sini ada menu obat, berisi tampilan daripada data obat dan menu untuk menambahkan data obat. Lalu ada menu edit obat. Di sini kita klik icon edit, lalu pilih data yang akan diedit. Selanjutnya hapus data. Di sini kita tinggal klik icon hapus, lalu pilih data yang akan dihapus. Selanjutnya ada menu laporan data karyawan. Untuk mengakses halaman laporan data karyawan dan menampilkan semua data karyawan. Selanjutnya menu laporan data obat. Di sini juga untuk mengakses halaman laporan data obat dan menampilkan semua laporan daripada data obat. Oke, selanjutnya ada menu laporan data penjualan. Di sini menampilkan dari semua transaksi pembayaran yang terjadi. Oke, untuk spesifikasi hardware dan software, kita di sini menggunakan prosesor AMD E350. Prosesornya 1.60 GHz, memorinya 2 GB RAM, dan harddisknya 80 GB. Lalu untuk software atau sistem operasi yang kita gunakan ada Microsoft Windows 7 64 bit, dan aplikasi tambahannya NetBeans, IDE 8.1 dan SAMPIPI. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Audio Jungle.